Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septi Wulandari dengan NIM 240803035. Saya mahasiswa PGMI dari Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tematik di SD atau MI. Nah, kita akan membahas mulai dari hakikat, prinsip-prinsip, sampai contoh sederhana yang bisa kita praktikkan di kelas. Mari kita mulai. Baik, di slide ini saya mencantumkan hakikat pembelajaran tematik, ada definisi dan tujuan, contoh dan tema dan inspirasi. Nah, definisi dan tujuan. Baik, kita akan bahas lebih dulu adalah definisinya dulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran tematik? Jadi, pembelajaran tematik adalah pendekatan belajar yang menggabungkan beberapa mata pelajaran dalam satu tema tertentu. Misalnya, tema lingkungan. Nah, di dalamnya itu kita bisa belajar tentang IPA, tentang tumbuhan, IPA tentang masyarakat sekitar, bahkan bahasa Indonesia membaca cerita lingkungan. Nah, tujuannya apa? Supaya belajar lebih bermakna karena materi yang dipelajari dekat dengan kehidupan sehari-hari anak-anak. Jadi mereka nggak cuma menghafal tapi memahami dan merasakan langsung manfaatnya. Nah, yang bagian kedua adalah prinsip-prinsip tematik. Nah, supaya pembelajaran tematik berjalan dengan sangat baik, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Mari kita bahas satu persatu. Nah, kita akan masuki dengan slide selanjutnya. Nah, supaya pembelajaran tematik berjalan dengan baik, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada holistik, artinya kita melihat perkembangan siswa secara utuh, nggak cuma nilai tematik atau IPA saja, tapi juga sikap sosial dan kreativitasnya. Yang kedua bermakna, materi ini harus dekat dengan pengalaman siswa. Misalnya kalau lagi musim hujan, kita akan bahas tema air. Nah, yang ketiga aktif. Nah, siswa itu harus terlibat langsung, bukan cuma dengerin ceramah guru saja, tapi siswa itu lebih ada kreativitasnya dalam kreativitas dalam kelas tersebut. Dan yang keempat ada integratif, semua mata pelajaran disatukan dalam satu tema. Jadi nggak berdiri sendiri-sendirinya atau IPA saja dan satu buku, tapi ada 3 mata pelajaran. Dan yang kelima ada kontekstual, belajar dari lingkungan sekitar jadi lebih nyata dan lebih makna. Nah, sekarang kita masuk ke contoh konkretnya. Misalnya nih, kita ambil tema pasar. Nah, gimana nih cara kita membuat tema ini ke dalam kelas? Nah, di mapel bahasa Indonesia, anak-anak nih bisa menulis daftar belanja atau membuat cerita tentang pengalaman di pasar. Nah, di matematika, kita nih bisa belajar menghitung uang dan harga barang. Nah, cara dengan seru dan berkelompok. Nah, di IPS, anak-anak belajar tentang peran pedagang dan pembeli, siapa yang jual, siapa yang membeli. Nah, dan di SPDP, mereka tuh bisa menggambar suasana pasar yang ramai, pasar yang disukai dengan berwarna-warna dalam penjualan tersebut. Nah, kita juga bisa bikin simulasi jual beli di kelas. Nah, anak-anak bisa jadi pembeli atau penjual, dijamin seru dan tidak membosankan. Jadi pembelajaran tematik itu adalah cara asik untuk kita membuat anak-anak belajar sambil bermain dan bermain sambil belajar. Nah, kita sebagai guru akan kreatif dekat dengan dunia mereka karena kita adalah fasilitator untuk menunjukkan mereka untuk menangkapkan pembelajaran lebih bermakna. Nah, pesan dari saya, jangan takut mencoba hal yang baru di kelas karena setiap anak punya cara yang belajar yang unik. Nah, tugas kita adalah membantu mereka untuk menemukan joy dalam belajar. Terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Saya Septi Wulandari menundukkan diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doaku